baik fotografer dan juga video, dan dimana akan untuk penampilan ada masing-masing cabang akan dikirimkan videonya langsung ke masing-masing cabang Anda, jadi tidak perlu khawatir. Dan untuk yang berikutnya, kita akan bersama-sama sedikit melihat ke belakang. Kita akan bersama-sama melihat seperti apakah wajah-wajah gereja kita di zaman awal. Kita akan bersama-sama melakukan kilas balik sejarah Gereja Yesus Sejati yang akan dibawakan oleh Diaken Gandergan. Kepada Bapak Diaken, dipersilakan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan sejarah Gereja Yesus Sejati. Gereja Yesus Sejati didirikan pada tahun 1917 di Beijing, Republik Tiongkok. Hamba Allah pada masa awal pendirian gereja adalah Chang Linsen, Chang Barnabas, dan juga Paulus Dwi. Mereka bertiga bukanlah pendiri gereja, tapi mereka adalah kawan sekerja Allah. Pendiri gereja yang sesungguhnya adalah Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Pekerja kudus awal mendapat curahan Roh Kudus dan mulai mengenal Injil kebenaran sejati. Kemudian mereka mulai memberitakan Injil kebenaran ke berbagai provinsi di Republik Rakyat Tiongkok. Kasih karunia Tuhan senantiasa dicurahkan secara luar biasa sehingga terjadi banyak tanda mujizat Allah. Penyebaran gereja terus berkembang. Pada tahun 1926 gereja masuk ke Taiwan. Dan di Taiwan menjadi gereja Kristen terbesar di Taiwan. Kemudian gereja masuk ke Asia Tenggara dan Pasifik lainnya, Singapura, Malaysia, Sabah, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Thailand, Brunei Darussalam, dan seterusnya. Di bawah pimpinan Tuhan Yesus, perkembangan gereja terjadi sangat luar biasa di seluruh wilayah Asia. Pada tahun 1930, gereja merambah ke benua Amerika, tersebar ke Afrika, Nigeria, Liberia, Ghana, Kenya, Afrika Selatan, Benin, Uganda, Kongo, dan seterusnya. Pada tahun 1982, gereja tersebar ke Australia, juga Selandia Baru, Pegunungan Fiji, dan seterusnya. Saat ini Gereja Yesus Sejati telah ada di 5 benua. Puji syukur pada Tuhan, dan sudah berada di sekitar lebih daripada 50 negara. Gereja Yesus Sejati mengenal 5 dogma: hari Sabat, Roh Kudus, sakramen baptisan, sakramen basuh kaki, dan sakramen perjamuan kudus. Kita akan lihat profil Gereja Yesus Sejati.
tentang orang tua. Demikianlah Prof. dari Yati Cianjur. Semoga nama Tuhan Yesus diberkati. Amin. Untuk acara berikutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Gereja Yesus Sejati. Gereja ini adalah sebuah cabang yang dikembangkan oleh Gereja Yesus Sejati Bandung, di mana gereja ini diresmikan pada tahun 2001, di mana ibadah pertamanya dalam bentuk pos pelayanan telah dimulai sejak tahun 1999. Saudara-saudara yang terkasih, inilah dia persembahan pujian dari Gereja Yesus Sejati cabang Kopo.
Haleluya, sungguh suatu momen yang sangat indah sekali di mana kita bisa melihat baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki maupun perempuan bisa bersama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan setelah ini kita akan bersama-sama melakukan penyerahan kenang-kenangan. Yang pertama adalah untuk Majelis Internasional, yang dimana di sini akan diserahkan oleh Diakon Daniel Gan, akan diserahkan kepada Penatua Sefumi. Kepada Diakon dan juga Penatua, saya persilakan untuk maju ke depan. Dan juga tim dokumentasi dimohon untuk bersiap-siap. Penyerahan kenang-kenangan untuk Majelis Internasional. Dulu foto siap. Baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya adalah penyerahan kenang-kenangan untuk Majelis Pusat, di mana di sini akan diserahkan oleh Diakon Handoko, dan untuk Majelis Pusat akan diwakilkan oleh Bapak Pendeta Misael. Dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada Diakon Handoko dan juga Bapak Pendeta Misael, dipersilakan maju. Dulu foto siap. Dan untuk yang berikutnya adalah penyerahan kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Majelis Pusat, yang akan diserahkan kepada Korwil daerah Jawa Barat. Untuk dari MP akan diserahkan oleh Pendeta Misael, akan diberikan kepada Pendeta Yakobus Haryo. Boleh, dipersilakan. Dari Majelis Pusat Indonesia, tapi tidak di gereja China, ya, hanya terbatas. Maka dari gereja China itu hanya memberikan ke wilayah, ya, jadi saya mewakili aja. Dulu foto. Pastinya dalam penginjilan kita yang sudah mencapai 70 tahun untuk Cianjur, tidak lepas dari kerja keras dari semua jemaat, termasuk dari para pendeta. Dan di sini kita akan bersama-sama memberikan kenang-kenangan untuk para pendeta yang berasal dari daerah Cianjur. Untuk itu saya undang dengan hormat untuk Pendeta Lukas, untuk Pendeta Petrus Budiman, Pendeta Nathan Dermawan, Pendeta Budianto Cucu, Pendeta Silas Wandi, Pendeta Titus Halim, Pendeta Paulus Wijaya, dan Pendeta Dede Irawan Gozali untuk menerima diberikan kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Bapak WD Permana. Pak Pendeta Lukas boleh sedikit geser ke sebelah kanan, terima kasih. Barisnya boleh di mana aja, kalau nggak berdasarkan umur atau besar, silakan. Kepada Bapak WD dipersilakan. Pak WD Permana. Juru foto siap-siap. Baik. Untuk yang berikutnya kepada
Untuk Bapak Pendeta Dede Irawan Pujadi. Untuk Bapak Pendeta Budian Percucu. Untuk Pak Pendeta Silas Suwandi. Untuk Bapak Pendeta Paulus Yudhoyono. Dan Bapak Pendeta Titus Ali. Bernyanyi. Baiklah, saudara-saudari sekalian, untuk yang berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian. Ini kalau bisa dibilang adalah tetangga dekat dari GIS Cianjur. Di mana di tempat kali juga gereja ini akan menggunakan alat musik tradisional dari Jawa Barat, menggunakan alat musik angklung. Saudara-saudari sekalian, inilah persembahan pujian dari GIS Sukabumi. Dipersilakan. Boleh pindah, boleh.
Tuhan.